Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serviana Dwindrahayu, NIM 1261012121153. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Administrasi dan Praktik Peradilan di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Domirdan Nurul Yakin Al-Ramdhani MH dengan judul Kejurusitaaan dan Eksekusi. Baik, mari simak videonya. Pengertian dari kejurusitaaan sendiri yaitu pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di pengadilan di mana ia bertugas. Sedangkan jurusita pengganti merupakan jurusita yang bertugas membantu tugas jurusita di bidang kejurusitaan. Jurusita termasuk ke dalam tenaga fungsional karena bertugas sesuai dengan fungsi yang dimilikinya di samping panitera atau panitera pengganti dan hakim. Jurusita adalah petugas pengadilan yang harus ada pada setiap pengadilan. Jika pengadilan belum memiliki jurusita, maka harus diangkat jurusita pengganti. Kata jurusita terdiri dari dua kata, yaitu juru dan sita. Dalam pengertian juru diartikan sebagai orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan, dan kecermatan. Jurusita atau jurusita pengganti adalah pejabat resmi negara yang diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK. Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan diusulkan oleh Ketua Pengadilan Agama, dan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama. Tugas dan fungsi dari jurusita. Fungsi dari jurusita atau jurusita pengganti adalah membantu kelancaran pelaksanaan persidangan pengadilan dan berfungsi sebagai penegak upaya paksa yang secara administratif bertanggung jawab kepada dan berada di bawah koordinasi panitera. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 103 Ayat 1 menyebutkan bahwa jurusita bertugas yang pertama, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang, kedua, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Ketiga, melaksanakan penyitaan atas perintah ketua pengadilan, dan yang terakhir yaitu membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam menjalankan tugasnya, jurusita dan jurusita pengganti tidak diperbolehkan untuk yang pertama menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia berkepentingan. Kedua, menjadi penasihat hukum, dan yang terakhir tidak boleh merangkap dua jabatan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Syarat-syarat dari jurusita berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu berwarga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berijazah pendidikan menengah, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti, dan yang terakhir mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Poin selanjutnya yaitu tentang eksekusi. Pengertian dari eksekusi sendiri merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman atau kondemnatoir yang dilakukan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Macam-macam dari eksekusi. Menurut sifatnya, eksekusi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu eksekusi real, meliputi penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, dan melakukan atau penghentian suatu perbuatan. Eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung dengan perbuatan nyata sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses perlelangan. Sedangkan yang kedua yaitu eksekusi dengan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi ini adalah kebaikan dari eksekusi real, di mana pada eksekusi amar putusan seperti pada eksekusi real, melainkan haruslah melalui proses perlelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.
Dalam melaksanakan eksekusi ada berbagai macam jenis dan tata caranya, antara lain yang pertama, eksekusi real terhadap putusan yang telah berstatus hukum tetap, putusan provisi, akta perdamaian pengadilan. Yang kedua, eksekusi real terhadap putusan serta-merta. Ketiga, eksekusi pembayaran sejumlah uang terhadap putusan yang berstatus hukum tetap, putusan provisi, akta perdamaian pengadilan. Yang keempat, eksekusi gros akta pengakuan hutan. Kelima, eksekusi hak tanggungan. Dan yang keenam, eksekusi jaminan fidusia dan eksekusi putusan lainnya. Asas-asas yang terkandung dalam eksekusi memiliki beberapa asas. Yang pertama, menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah litis finiri oper. Maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Kedua, yaitu putusan tidak dijalankan secara sukarela sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR dan pasal 207 RBG, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Ketiga, putusan mengandung amar kondemnatoir. Putusan yang bersifat kondemnatoir biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat kontensius dengan proses pemeriksaan secara kontradiktoir pada pihak yang berperkara terdiri dari pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai. Keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan, pasal 195 ayat 1 HIR. Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera atau jurusita untuk melaksanakan eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Tata cara pelaksanaan eksekusi. Yang pertama, eksekusi real dilaksanakan dengan cara permohonan pihak yang menang. Kedua, penaksiran biaya eksekusi. Ketiga, melaksanakan peringatan unmeaning. Dan yang terakhir, mengeluarkan surat perintah eksekusi. Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang dilaksanakan dengan cara pertama, mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Kedua, mengeluarkan perintah eksekusi. Ketiga, pengumuman lelang. Keempat, permintaan lelang. Kelima, pendaftaran permintaan lelang. Keenam, penetapan hari lelang. Ketujuh, penetapan syarat lelang dan floor price. Kedelapan, tata cara penawaran. Kesembilan, pembeli lelang dan menentukan pemenang. Dan yang terakhir, pembayaran harga lelang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.